Tanpa koreografi, supporter Garuda pilih teror psikologis skuad Arab Saudi. Oleh Robeni kebanjiran tanda tangan supporter cilik. Respon tak terduga Sintayong hadapi kritikan supporter. Kerugian timnas Indonesia jika Sintayong dipecat dalam waktu dekat. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Respon tak terduga Sintayong hadapi kritikan supporter. Sintayong sedang dalam sorotan setelah timnas Indonesia meraih 2 kekalahan beruntun. Bahkan banyak kritik dan meminta Sintayong untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun demikian, ST tidak masalah dengan kritikan yang datang, karena menurutnya sebagai juru taktik dirinya harus mendengarkan kritik yang ada. Dalam hal ini, Coach Sin mengakui tekanan pasti ada dalam menangani sebuah tim. Sebagai seorang pelatih, dirinya pasti terkadang mendapatkan pujian dan juga kritikan. Ketika mendapatkan kritikan, Sintayong sendiri mengaku sama sekali tidak risih. Dia justru merenungi hal tersebut untuk bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun mengatakan, tekanan publik soal timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 pasti ada. Namun, menurut pandangannya, sepak bola tidak instan. Jika nantinya skuad Garuda harus gagal lolos, itu artinya masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Meskipun diakui Sintayong, saat ini timnas Indonesia sudah berkembang. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir di banyak kesempatan mengatakan bahwa lolos putaran 4 adalah harga mati untuk tetap membuka peluang lolos timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, 3-2 kekalahan yang diterima membuat peluang Indonesia untuk bermimpi ke Piala Dunia 2026 pun makin terkikis. Maka dari itu, duel melawan Arab Saudi pun bisa dikatakan menjadi laga hidup dan mati untuk Indonesia. Kegagalan meraih poin penuh pun bisa saja mengubur harapan satu Indonesia. Untuk itu, Sintayong pun menegaskan dirinya bakal bekerja keras untuk meraih kemenangan. Dia tidak akan asal-asalan meski bukan orang Indonesia. Lebih dari itu, Sintayong bersyukur karena para fans timnas Indonesia tetap memberikan dukungan yang luar biasa. Hal itu membuatnya semakin termotivasi untuk bisa membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi lagi. Kerugian timnas Indonesia jika Sintayong dipecat. Pertama, biaya masif. Kendala paling besar jika memecat Sintayong adalah soal biaya yang membayar sisa kontraknya yang tersisa hingga 2027. Sebagaimana diketahui, Sintayong baru saja menaikkan kontrak baru dengan timnas Indonesia selama 3 tahun, yakni hingga 2027 pada akhir Juni lalu. Jika dirinya sampai dipecat, PSSI pun harus siap mengeluarkan dana besar untuk membayar sisa kontraknya. Apalagi kontrak barunya per tahun mencapai 20 miliar rupiah. Maka ST bakal menerima 60 miliar rupiah jika dipecat. 2. Merusak harmonisasi di skuad timnas Indonesia. Skuad Merah Putih saat ini merupakan skuad para pemain pilihan Sintayong. Mayoritas pemain bahkan merupakan pemain yang sudah ditanganinya sejak lama. Jika Sintayong sampai dipecat, pelatih baru pun harus beradaptasi dan mengenal pemain dengan cepat agar harmonisasi maupun filosofi yang telah ditanamkan dan terbentuk tidak rusak. Tugas ini pun bakal terbilang berat bagi seorang pelatih baru karena para pemain mayoritas bermain di luar negeri dan hanya berkumpul beberapa kali saja dalam setahun. 3. Jadwal kompetisi yang padat. Saat ini timnas Indonesia senior memiliki agenda padat di kancah internasional. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda juga akan bertarung di Piala AFF 2024. Dengan agenda padat ini, memecah Sintayong bukan pilihan yang bijaksana. Apalagi ia akan menukangi Piala AFF 2024 dan para pemain yang akan berlaga di ajang itu telah dipilih. Jika Sintayong sampai dipecat, maka PSSI pun harus mencari pelatih baru dalam waktu singkat untuk Piala AFF 2024 yang kurang dari 1 bulan. Tanpa koreografi, supporter Garuda pilih teror psikologis skuad Arab Saudi.
Selain aksi timnas Indonesia di atas lapangan, aksi supporter yang memenuhi tribun dalam memberikan dukungan dan teror pada musuh-musuh merah putih juga mencuri perhatian. Bahkan baru-baru ini Instagram FIFA World Cup pun sampai ikut memposting aksi supporter Garuda kala menjamu Jepang kemarin. Ya, sebelumnya koreografi spektakuler Godzilla dan Gundala yang dipersembahkan oleh supporter Indonesia saat melawan Jepang pada 15 November 2024 di SUGBK sukses menjadi sorotan dunia. Aksi yang digagas oleh kelompok La Grande Indonesia bersama supporter Indonesia Pulau Bali atau SIPB itu viral di media sosial dan menuai apresiasi luas. Aksi ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan mental pada punggawa Garuda. Namun, untuk laga melawan Arab Saudi nanti, koreografi serupa tidak akan dilakukan. Ian Sakisuki, koordinator SIPB, menyebutkan bahwa alasan utama adalah keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya yang diperlukan untuk membuat koreografi. Namun bukan tanpa strategi, supporter timnas Indonesia pun tetap memiliki rencana, di mana fokus mereka adalah memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan dengan meneror psikologis lawan melalui nyanyian, yel-yel, dan suasana intimidatif yang bisa menjatuhkan mental para pemain Arab Saudi. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menciptakan tekanan di atas lapangan, mengingat Saudi sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menahan imbang Australia 0-0 pada laga sebelumnya. Apalagi pertandingan melawan Arab Saudi sendiri menjadi momen penting bagi skuad Merah Putih untuk meraih poin penuh demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Ole Romeni kebanjiran tanda tangan supporter Chili. Kehadiran Ole Romeni memberikan angin segar bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini sedang dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ole menunjukkan keseriusannya dengan menjalani tes medis di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Meskipun hasil pertandingan tidak memuaskan, namun antusiasme masyarakat terhadap kehadirannya tetap tinggi. Banyak yang berharap bahwa pengalaman Romeni di Liga Eropa dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Lebih dari sekedar pemain, Romeni juga terlibat dalam aktivitas sosial, seperti bermain sepak bola dengan anak-anak pemulung di tengah hujan. Tindakan ini pun semakin mendekatkannya dengan masyarakat Indonesia dan menunjukkan niatnya untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Hal ini juga berkontribusi pada dukungan publik terhadap proses naturalisasinya. Penyerang FC Utrecht itu pun bahkan menandatangani jersey timnas Indonesia yang dimiliki oleh seorang supporter Chile. Keputusan Ole Romeni untuk hadir di GBK merupakan langkah awal dalam mengenal atmosfer sepak bola di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dan memahami dinamika tim serta para pendukung setia. Ketua PSSI, Erick Thohir sendiri menegaskan akan terus mengawal proses naturalisasi Ole Romeni dengan cermat. Ia optimis bahwa striker idaman STY itu dapat menjadi senjata andalan bagi timnas Indonesia.